Bunyi saron yang kupukul terasa sumbang, keluar dari tempo yang seharusnya. Pak Prapto, guru gamelanku yang sabar itu, hanya menatapku dari seberang ruangan pendopo. Alisnya yang putih tebal sedikit terangkat, sebuah teguran tanpa kata. Aku menunduk, merasakan pipiku memanas. Sejak bertemu Biru, duniaku yang tertata rapi seperti notasi gending Jawa, mendadak menjadi ritme jazz yang liar dan tak terduga. Aku, Anjani, adalah perempuan Yogya Tulen. Hidupku adalah repetisi yang menenangkan, kuliah sastra di UGM, latihan menari di sanggar, dan menenangkan pikiran dengan memukul bilah-bilah logam gamelan di sore hari. Aku dibesarkan dalam filosofi alon-alon asal kelakon, bergerak dengan kelembutan yang terukur, berbicara dengan nada yang dihaluskan. Lalu Biru datang seperti badai dari timur. Kami bertemu di sebuah pameran seni di Jalan Tirtodipuran. Aku datang untuk menikmati lukisan, sementara dia adalah salah satu senimannya. Dia bukan pelukis, melainkan pematung. Karyanya adalah instalasi dari kayu-kayu apung dan logam bekas, tajam, mentah, dan penuh tenaga. Sama seperti orangnya. Kulitnya gelap terbakar matahari Flores, rambutnya ikal dibiarkan gondrong tak beraturan, dan matanya hitam pekat seperti kedalaman laut Sawu yang sering ia ceritakan. Kayu-kayu ini punya cerita, katanya saat aku berdiri lama di depan karyanya. Suaranya serak dan berat, tanpa basa-basi khas Jawa. Mereka terombang-ambing ratusan kilometer, terbentur karang, dijemur matahari, sampai akhirnya terdampar. Mereka lebih kuat dari kayu yang tumbuh tenang di hutan. Kalimat itu seperti menyindirku. Aku, kayu yang tumbuh tenang di hutan. Sejak malam itu, Biru menjadi pusat orbitku. Dia membawaku ke dunia yang tak pernah kukenal. Ke warung kopi arakan di ganggang sempit tempat para seniman berdebat sampai pagi, ke gigs musik bawah tanah yang bising dan penuh asap kretek, ke pinggir sungai di bawah jembatan layang untuk melihat sisi lain Yogya yang tak pernah tersorot lampu pariwisata. Kamu terlalu halus, Anjani, seringkali ia berkata sambil tertawa, mencubit pipiku. Hidup itu harus terasa kasar di kulit, baru kamu tahu kalau kamu benar-benar hidup. Dan aku membiarkan diriku terhanyut. Aku, yang dulu hanya mengenal aroma melati dan dupa, kini terbiasa dengan bau ket minyak, keringat, dan tembakau yang melekat di jaket denimnya. Aku, yang dulu menganggap puncak romantisme adalah dibacakan puisi Sapardi, kini menemukan surga dalam kecupan-kecupannya yang tergesa dan lapar di sudut studionya yang berantakan. Ratih, sahabatku sejak kecil, adalah satu-satunya alarm yang terus berbunyi di tengah euforiaku. Aku tidak mengerti apa yang kamu lihat darinya, An, katanya suatu sore saat kami duduk di kedai gelato favorit kami. Dia nomaden. Hari ini di Yogya, besok bisa jadi di Papua. Orang seperti itu tidak membangun rumah, mereka hanya singgah. Kamu tidak kenal dia, Tih, jawabku, sedikit tersinggung. Di balik penampilannya yang liar, dia punya hati yang lembut. Hati yang lembut atau mulut yang manis? Ratih menatapku tajam. Laki-laki dari seberang lautan selalu punya cerita yang lebih menarik. Jangan sampai kamu hanya jadi salah satu bab dalam buku petualangannya. Aku mengabaikannya. Bagaimana bisa aku menjelaskan pada Ratih tentang sihir yang Biru miliki? Bagaimana menjelaskan rasanya ketika jari-jarinya yang kapalan karena memahat kayu, menelusuri punggungku dengan lembut? Bagaimana menjelaskan getaran yang menjalari seluruh tubuhku saat ia membisikkan namaku dengan aksennya yang kental, seolah namaku adalah sebuah mantra keramat? Malam itu, hujan turun deras membasahi Yogya. Aku berada di kos-kosannya yang sempit, sebuah paviliun di belakang rumah seorang warga. Udara dipenuhi aroma petricor yang bercampur dengan bau khas studionya. Di luar, guntur sesekali menyambar, membuat lampu bohlam di langit-langit berkedip. Aku takut petir, bisikku, lebih pada diriku sendiri. Biru, yang sedang membersihkan pahatnya, menoleh. Dia meletakkan peralatannya, berjalan ke arahku, lalu duduk di tepi ranjang. Tanpa bicara, ia menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kuat dan stabil di dadaku. Di tempatku, petir itu tanda langit sedang merayakan sesuatu, bisiknya di telingaku. Tidak ada yang perlu ditakuti. Malam itu, aku melupakan semua ajaran tentang kelembutan dan batasan. Di tengah gemuruh hujan dan kilatan cahaya yang menembus jendela, aku membiarkan Biru menunjukkan padaku apa artinya menjadi kasar, hidup, dan dirayakan. Jari-jarinya tidak lagi hanya menelusuri punggungku, tapi menjelajahi setiap lekuk tubuhku seolah sedang memahat sebuah karya baru. Bibirnya yang biasanya terasa dari asap kretek,
kini terasa manis oleh hasrat. Napas kami memburu, menjadi satu-satunya musik di dalam ruangan selain derai hujan. Kulitnya yang gelap terasa hangat di atas kulitku yang pucat, kontras yang indah dan memabukkan. Setiap sentuhannya membakar habis Anjani yang alus dan penurut, meninggalkan perempuan yang lapar akan keintiman yang mentah dan jujur ini. Tangannya menangkup wajahku, matanya yang dalam menatap lurus ke mataku seolah mencari jiwaku. Kamu indah, Anjani. Kamu adalah karya seni paling sempurna yang pernah kutemui. Di puncak kenikmatan, saat dunia terasa menyempit hanya pada kami berdua, aku merasa telah menemukan rumah. Bukan rumah berdinding bata, tapi rumah dalam sepasang lengan dan tatapan mata yang membara. Aku salah. Aku tidak singgah di dalam dirinya, akulah tempatnya berlabuh. Aku yakin itu. Beberapa minggu setelah malam itu, Biru menjadi lebih sering diam. Tatapannya kadang kosong, menerawang jauh. Ponselnya lebih sering ia jauhkan dariku. Saat aku bertanya, jawabannya selalu sama. Hanya rindu rumah, An. Rindu bau garam dan angin laut. Aku mencoba mengerti. Aku bahkan mulai mencari tahu tentang kampung halamannya di Flores, membayangkan diriku berada di sana bersamanya suatu saat nanti. Angan-anganku sudah terbang jauh, membangun istana pasir di tepi pantai Larantuka. Kehancuran datang bukan dalam bentuk badai, melainkan bisikan pelan di dunia maya. Ratih yang menemukannya. Dia mengirimiku sebuah tautan profil Facebook dengan pesan singkat, An, maaf. Kamu harus lihat ini. Jantungku berdebar kencang saat membuka tautan itu. Nama profilnya Maria Soares, seorang perempuan dengan senyum manis dan kulit sawo matang yang eksotis. Fotonya adalah foto keluarga yang ceria. Maria, seorang pria yang mirip sekali dengan Biru, hanya sedikit lebih tua dan rapi, dan 2 orang anak kecil. Bukan, itu bukan pria yang mirip Biru. Itu adalah Biru. Aku terus menggulir ke bawah, melewati puluhan foto liburan keluarga, perayaan ulang tahun, dan acara adat. Lalu aku menemukannya. Sebuah album foto berjudul Pemberkatan Pernikahan Kami. Di sana, berdiri Biru, mengenakan pakaian adat Flores yang megah, di samping seorang perempuan yang sama dari foto profil. Bukan Maria. Perempuan lain. Di keterangan foto tertulis, "Selamat ulang tahun pernikahan kelima, suamiku terkasih, Biru Lazuardi. Semoga Tuhan selalu memberkati rumah tangga kita." Tertanggal 3 bulan yang lalu. Foto profil Maria adalah foto kakaknya, yang ternyata adalah Biru. Dunia di sekelilingku runtuh. Suara gamelan, debur ombak, tawa Biru, semuanya menjadi dengung yang memekakan telinga. Pria yang memahat jiwaku, yang merayakan tubuhku, yang menjadi rumahku, ternyata telah membangun istananya sendiri jauh sebelum ia bahkan mengenalku. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong. Aku mengirimkan tangkapan layar itu padanya tanpa kata-kata. Jawabannya datang 5 menit kemudian. Sebuah pesan teks, bukan telepon. Pengecut. Anjani, maafkan aku. Ini rumit. Pernikahan itu dijodohkan. Aku tidak bisa menolaknya, itu hutang keluarga. Tapi perasaanku padamu, itu nyata. Semua yang kita lalui, itu nyata. Cinta yang nyata? Omong kosong. Cinta tidak bercabang. Ia adalah akar tunggal yang menancap kuat, bukan sulur parasit yang merambat kemana-mana. Aku tidak membalasnya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku pergi ke pendopo gamelan di tengah malam buta. Gelap dan sunyi. Aku duduk di depan saron, instrumen yang paling kukenal. Jemariku yang gemetar menyentuh bilah logam yang dingin itu. Aku mulai memukulnya. Pelan, lalu semakin cepat. Bukan gending Jawa yang kutabuh, melainkan ritme kacau dari hatiku yang hancur. Aku memukulnya sekuat tenaga, meluapkan amarah, sakit hati, dan rasa malu yang tak tertahankan. Setiap pukulan adalah jeritan tanpa suara. Aku bukan kayu yang tenang. Aku adalah kayu apung yang dihantam badai, yang kini retak di semua sisi. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya keemasan masuk melalui celah pendopo, aku berhenti. Napasku tersengal, dan air mata akhirnya jatuh membasahi pipiku. Biru telah pergi dari Yogya, aku tahu itu tanpa perlu bertanya. Dia kembali ke dunianya, ke rumahnya yang sesungguhnya.
Dia meninggalkan karyanya di galeri, dan meninggalkan reruntuhan di hatiku. Hari ini, setahun kemudian, aku masih di sini. Masih memukul saron di pendopo yang sama. Tapi ada yang berbeda. Pukulanku kini lebih mantap, lebih dalam. Ada kesedihan dalam setiap nadanya, tapi juga ada kekuatan. Pak Prapto pernah berkata, sekarang gendingmu punya jiwa, enduk. Ada cerita di dalamnya. Aku belajar bahwa beberapa orang datang ke dalam hidup kita bukan untuk tinggal, melainkan untuk membongkar fondasi yang kita pikir sudah kokoh, memaksa kita untuk membangun kembali dari awal, di atas tanah yang lebih kuat. Biru adalah badai yang menghancurkanku, tapi juga badai yang menyapu bersih semua kepalsuan dan membuatku menemukan diriku yang sebenarnya. Gamelan tidak pernah menjanjikan badai, hanya gema yang tenang. Dan di dalam gema itu, aku akhirnya menemukan iramaku sendiri.